Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu, kita boleh bersekutu dengan Tuhan melalui YouTube di rumah kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita pada malam ini. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anak dan Roh Kudus, ibadah rumah tangga secara YouTube yang kami boleh laksanakan di rumah kami masing-masing, jadilah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sejahteralah kita sekalian yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi dari PKJ nomor 198, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita memohon kekuatan dan kuasa Tuhan, sehingga pada malam ini kita boleh membaca, merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Sebelum kita membaca, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, di malam hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjaga kami dari waktu ke waktu. Dan pada malam ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami merasa diri kami lemah, kami merasa diri kami tidak layak. Untuk itu Bapa di dalam sorga, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Serta urapi kami dan kuasa-Mu sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 121, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Jarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya ambil pada malam ini yaitu Ia menjaga dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita bersyukur karena kita sudah berada di dalam bulan November 2020, tahun 2020. Kita sudah masuk di dalam penghujung tahun 2020 ini. Dan segera kita meninggalkan tahun yang lama ini, diganti dengan tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan kita percaya bahwa Ia selalu menjaga kita dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyadari dan kita menoleh ke belakang,
kita menyadari bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember nanti, maka banyak hal yang kita perbuat. 336 hari Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk kita boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita, baik itu pribadi-pribadi, baik itu keluarga, masyarakat, teristimewa, pekerjaan pelayanan, dan kesaksian kita selama 1 tahun ini. Maka pasti kita semua akan mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang memimpin perjalananku selama 1 tahun ini, mungkin saja kita sudah kandas di tengah-tengah perjalanan kita. Kita pasti gagal. Namun Allah yang Maha Kasih, Allah yang mempunyai hari, bulan, dan tahun, Dia tahu apa yang kita perbuat. Penjagaan yang Tuhan yang luar biasa inilah yang mau disoroti oleh pemazmur 121 ini, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 121 ini dia menyoroti kepemimpinan Allah. Allah yang menolong, atau Allah adalah sumber pertolongan manusia dengan sangat indah. Dengan sangat indah sekali dalam Mazmur ini, dia menguraikan mengenai pertolongan Allah itu sendiri. Mengenai penjagaan siang dan malam. Bahkan penjagaan yang utuh rohani dan jasmani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini dia menggambarkan keadaan manusia seperti kehilangan harapan. Dia sangat membutuhkan pertolongan. Bahkan pemazmur ini juga ibarat seperti berada di suatu daerah pegunungan. Dan dari situ ia memandang ke kiri dan ke kanan sambil bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Di ayat yang pertama. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa ia harus bertanya ke gunung-gunung? Apakah gunung-gunung itu bisa bersuara? Atau apakah gunung-gunung itu bisa menjawab pertanyaan pemazmur ini? Nampaknya gunung itu sebagai gambaran kekuatan Allah dan kekuasaan Allah yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan dan kekuasaan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman pemazmur sendiri, kalau ia berseru maka Tuhan menjawabnya. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Mazmur ayat 3. Mazmur pasal 3, Mazmur pasal 3 ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata jawaban itu datang, tetapi bukan dari gunung itu, melainkan pertolonganku ialah daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan itu bukan dari manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya Allah adalah sumber semuanya. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ia menguasai dunia ini.
Ia memiliki dunia ini. Dan kita tahu bagaimana sifat Allah. Allah penolong itu. Dengan sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pemazmur ini dia berkata bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pemazmur ini dia mengatakan bahwa kakimu goyah, dalam arti bahwa bukan kaki kita pincang, tetapi langkah perjalanan kita ini aman. Tiap langkah kita ini diatur oleh Tuhan. Tiap langkah kehidupan kita ini dibimbing oleh Tuhan. Langkah kita, tidur kita, bangun kita dipimpin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, tegap dan pasti. Dan tidak salah langkah, lalu kita jatuh ke lubang dosa dan maut. Penjaga itu selalu siap, tidak akan terlelap, dan tidak akan tertidur. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah penjaga yang bertanggung jawab kepada yang dijagainya. Tuhan itu bertanggung jawab untuk menjagai yang dijagainya. Yang dijagainya itu siapa Bapak Ibu Saudara? Yang dijagai itu adalah saya sendiri, termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jauh sekali bedanya dengan kita manusia atau seorang yang diberi kepercayaan atau diberikan tugas untuk menjaga keamanan. Saya ambil salah satu contoh, yaitu hansip atau security. Security itu pada saat dia lengah atau dia tertidur, datanglah pencuri itu. Karena hansip itu tidak menjaga dengan baik. Dia tidak menjaga dengan seutuhnya. Sebentar saja lalu dia tidur. Dia udah capek lalu dia tidur. Atau dia entah dia kemana. Tetapi penjaga Israel itu, dia sungguh-sungguh melakukan tugasnya siang dan malam. Tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhanlah naunganmu, tempat kita berteduh, tempat kita melepaskan diri dari ancaman dunia ini. Kita tahu Tuhan penjaga dan tempat naungan kita itu berada dalam posisi yang harus kita hormati, harus kita junjung tinggi, karena Ia tidak sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sifat Allah yang melindungi dan menolong manusia juga digambarkan oleh pemazmur ini dalam hal ciptaan Allah di dunia ini, seperti matahari, bulan, dan bintang. Matahari dan bulan itu tidak akan pernah mencelakakan manusia atau tidak menyakiti manusia. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, di ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, matahari
Kita tahu bahwa matahari itu dia sangat penting. Matahari adalah sumber kehidupan yang sangat vital atau sangat penting. Kita tahu matahari. Kalau tidak ada matahari, maka dunia ini akan gelap. Tidak saja dunia ini makin gelap, tetapi tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa hidup tanpa sinar matahari. Nah, kalau kita berjalan di siang bolong, lalu matahari itu sedang bersinar, pasti kepala kita akan panas, pasti kita berkeringat. Tetapi tentu Tuhan memberi pikiran yang baik kepada kita, agar kita bisa memakai topi, kita bisa memakai payung, ya, memakai payung sehingga matahari itu dia tidak dapat menyentuh tubuh kita, atau dia dapat menyakiti tubuh kita. Di waktu malam, tanpa bulan pasti kita gelap gulita. Jadi bulan juga sangat penting. Sekalipun kita di kota-kota besar ini, mungkin kita tidak merasakan terangnya bulan. Karena apa? Banyak lampu-lampu yang begitu terang benderang. Banyak mercusuar-mercusuar yang begitu terang. Jadi kita tidak bisa membedakan mana itu terang lampu dan mana itu terang bulan. Tetapi kalau di desa-desa atau di pinggir laut atau di tempat-tempat yang jauh dari keramaian kota, maka manusia itu dia sangat membutuhkan terangnya bulan. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja matahari, bulan, dan semua bintang di ruang angkasa, tetapi juga tumbuh-tumbuhan, ikan dan sebagainya, ikan-ikan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Manusia itu sering menjadi begitu rakus, mau menghancurkannya. Hutan-hutan dan pohon-pohon dibabat habis. Tanah-tanah pegunungan cepat sekali menjadi tandus. Dan hasilnya apa? Datanglah ancaman tanah longsor, atau tanah-tanah pegunungan cepat sekali menjadi tandus dan longsor atau erosi. Hujan datang, banjir besar. Ini semua ulah siapa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi? Ulah kita semua manusia yang tidak begitu peka untuk memahami dan menghayati semua pemberian Allah kepada manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh melanjutkan kehidupan kita setelah kita mengakhiri tahun ini. Kita mengakhiri seluruh aktivitas kita selama 1 tahun ini. Kita sudah mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Inilah Tuhan yang kami lakukan. Inilah Tuhan yang kami sudah buat dan kami kerjakan selama dalam 1 tahun. Kita menutup pembukuan kehidupan kita dengan neraca yang besar, sehingga Tuhan menilai kita dan kita boleh meneruskan ke tahun yang baru. Minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang.
kita sambut bersama-sama tahun yang baru. Mungkin kita sudah bisa mengatakan, sudah banyak kami buat untuk-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati semua yang baik yang sudah kami laksanakan. Dan yang kurang pasti ada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sempurnakan. Mari kita perbaiki lagi supaya nanti ketika kita menutup tahun ini, kita berpisah dengan tahun ini, maka Allah akan menjagai kita. Dengan kita membawa semua kesan kita dan perenungan kita, agar pengalaman baik tahun lama kita teruskan dan kita kembangkan pada tahun yang baru yang akan datang. Perjalanan kita di tahun ini mengingatkan kita bahwa penjaga Israel itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Tema kita pada malam ini, Dia menjaga kita dari waktu ke waktu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa kita. Dia akan menjaga keluar masuk kita mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Mari kita mau belajar untuk kita boleh menyadari akan kebesaran kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Banyak yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang berada di dalam pandemi COVID-19 ini. Kita percaya di dalam kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak kita mengingini, tetapi mau dan tidak mau. Kita harus berjuang sehingga COVID atau pandemi yang akan kita berjalan bersama-sama, dia akan lalu dari hadapan kita. Kita percaya bahwa Allah adalah juru selamat kita. Allah adalah penguasa kita. Allah adalah ciptaan kita. Maka Dia akan menjaga kita dari waktu ke waktu. Selamat malam. Selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan kita menyanyi dari MKB nomor 188, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di tengah badai dunia
Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu setia menjaga kami. Tidak hanya sesaat, tetapi Engkau selalu menjaga kami dari waktu ke waktu. Untuk itu Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bertemu dengan semua hamba-hambamu, semua anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Bapa di dalam sorga, kami rindu Tuhan untuk Engkau boleh menyapa kami lewat firman-Mu ini. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang mengubah hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengizinkan bagi kami berbagai pengalaman terjadi di dalam hidup kami. Baik pengalaman yang indah maupun pengalaman yang pahit. Maka disitulah Engkau memampukan kami untuk kami dapat memaknai setiap pengalaman itu, sehingga kami mempercayai bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur karena Engkau mengutus kami tanpa pamrih, dengan terus berkarya dengan hati yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami renungkan di malam hari ini. Biarlah firman Tuhan itu dapat menguatkan seluruh kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu dapat memberi kami kekuatan di mana saja pun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih juga Tuhan bagi penjagaan-Mu yang begitu indah bagi kami. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini. Baik itu pendeta, majelis-majelis yang ada di tempat ini, dan juga program-program yang ada di tempat ini. Mari Tuhan Engkau berkati semua, sehingga program-program yang kami laksanakan dan belum terlaksana ini, kami rindu Tuhan untuk ikut campur tangan bersama-sama, sehingga apapun yang kami buat itu menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga Tuhan bagi Yayasan Barsilai yang sedang kami laksanakan ini Tuhan. Dengan begitu besar keuangan-keuangan yang kami boleh laksanakan, kami boleh kumpul. Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu Bapa, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau campur tangan bersama-sama dengan kami. Maka apa yang kami harapkan untuk Yayasan Barsilai ini, Tuhan selalu menopang kami, terkhususnya jamaat-jamaat-Mu yang memberi dengan tulus dan kasih kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan bagi Bapak Ibu yang pada saat ini mereka masih dalam kelemahan, lemah Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka.
Mungkin mereka masih dalam garai kesakitan. Tuhan, Engkau berikan mereka kesembuhan. Engkau sebagai dokter yang benar, Engkau memberikan semua apa yang terbaik bagi mereka. Engkau memberikan obat-obatan itu bagi mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali. Nama Tuhan tinggal terpuji. Bapak Ibu para lansia yang masih ada di dalam jemaat kami ini, Tuhan, mereka merindukan bertemu dengan Engkau melalui ibadah-ibadah secara YouTube, Tuhan. Mari Engkau berkati mereka dengan umur yang mereka alami pada saat ini. Tuhan boleh memberi mereka kekuatan, Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh ada bersama-sama dengan kami di mana saja pun kami berada. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Bapa, Engkau berkati semua, sehingga negara kami ini boleh aman, tentram, karena kasih karunia Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami yang ada di kota Bekasi ini, Bapa. Mari Engkau persatukan kami semua, sehingga perjalanan kehidupan kami boleh bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada malam ini yang mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga melalui YouTube pada malam ini. Pergumulan-pergumulan yang mereka alami Tuhan, kami percayakan Engkau mau angkat, Engkau mau dengarkan, Engkau mau sendengkan telinga-Mu. Terimalah semua seru doa daripada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ini seruan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di atas semuanya ini Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan Engkau boleh mengajar kami untuk kami boleh berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara persembahan kita dijalankan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami di dalam pekerjaan melalui persembahan yang telah kami persembahkan. Kami percaya bahwa semuanya ini Bapa berasal dari berkat-Mu juga. Untuk itu, ajar kami untuk kami dapat menggunakan dengan baik apa yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah rumah tangga secara YouTube pada malam ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 447, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita bersyukur kita sudah melaksanakan ibadah rumah tangga secara YouTube di rumah kita masing-masing. Kiranya di hari-hari yang akan datang atau minggu yang akan datang kita boleh bertemu di dalam persekutuan ibadah rumah tangga di minggu yang akan datang. Biarlah kita dapat mengambil bagian seperti pada malam hari ini. Terima kasih.